Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi. Penangkal petir terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah batang penangkal petir. Batang penangkal petir adalah batang berbahan tembaga dengan ujung runcing. Yang kedua adalah kawat konduktor. Kawat konduktor adalah kawat yang terbuat dari jalinan kawat tembaga dengan diameter jalinan kabel sekitar 1 cm sampai dengan 2 cm. Yang ketiga adalah tempat pembumian atau grounding. Tempat pembumian atau grounding berfungsi untuk mengalirkan aliran listrik dari kawat konduktor ke batang pembumian. Cara kerja dari penangkal petir adalah saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian merambat naik melalui kabel konduktor menuju ke ujung batang penangkal petir. Pertemuan antara muatan positif dan negatif di ujung batang penangkal petir menghasilkan aliran listrik yang kemudian masuk ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Selain penangkal petir, perencanaan utilitas yang perlu diperhatikan dalam perencanaan hunian adalah sistem pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan daur ulang, atau pembangunan dari material sampah. Sampah rumah tangga dan industri yang ada selanjutnya dipisahkan berdasarkan jenis sampah untuk selanjutnya sampah ditampung di tempat penampungan sementara atau TPS dan dibawa ke tempat penampungan akhir. Sampah dipisahkan berdasarkan sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah daur ulang kemudian diolah menjadi bahan baku yang dapat digunakan di rumah tangga atau industri. Sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir terdiri atas beberapa metode. Yang pertama adalah open dumping. Open dumping dilakukan dengan cara membuang dan menumpuk sampah di atas lahan terbuka. Yang kedua adalah dumping on sea. Dumping on sea merupakan metode pembuangan dan penimbunan sampah di pantai yang dangkal dan tidak berombak. Yang ketiga adalah control landfill. Control landfill adalah menimbun kembali sampah dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Selanjutnya, kelompok kami mencoba untuk menganalisis tentang sistem penangkal petir dan pengelolaan sampah yang ada di hunian kami. Pertama-tama, saya akan membahas analisis sistem pengolahan sampah di rumah saya. Sistem pengolahan sampah di rumah saya terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, pengolahan sampah yang dilakukan di rumah, di mana pembuangan sampah masih disatukan di tempat sampah di depan rumah saya, dan sampah tersebut belum dipisah antara sampah organik dan non-organik. Tahap kedua, pengolahan sampah di dalam komplek. Setelah sampah disatukan di tempat sampah di depan rumah saya, petugas sampah akan mengambil sampah setiap hari Jumat. Tahap ketiga, pengolahan di luar komplek. Sampah yang telah dikumpulkan akan disatukan dan dikumpulkan di TPS Bojonggede. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem penangkal petir di rumah saya. Analisis ini berdasarkan kebutuhan bangunan terhadap bahaya petir yang terbagi menjadi 5 indeks penilaian. Penilaian ini berdasarkan sumber Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir. Yang pertama ada indeks A, yaitu bahaya berdasarkan jenis bangunan. Rumah saya termasuk bangunan tinggi bertingkat 2, maka diberi nilai 1. Yang kedua adalah indeks B, yaitu bahaya berdasarkan konstruksi bangunannya. Rumah saya menggunakan konstruksi beton bertulang dengan konstruksi atap baja ringan dengan penilaian 1. Yang ketiga adalah indeks C, bahaya berdasarkan tinggi bangunannya. Tinggi rumah saya tidak melebihi 12 meter, maka diberi nilai 2. Yang keempat adalah indeks D, yaitu bahaya berdasarkan situasi bangunannya. Rumah saya termasuk rumah dengan tanah datar pada semua bangunannya, maka diberi nilai 0. Yang kelima adalah indeks E, yaitu bahaya berdasarkan banyaknya hari guru per tahun. Rumah saya berada di Bogor dengan hari guru berjumlah 201 hari per tahun, maka diberi nilai 7. Berdasarkan analisis indeks di atas, bahaya sebuah bangunan bersama petir
Rumah saya mendapatkan nilai 11, maka rumah saya tidak perlu dilengkapi dengan sistem penangkal petir lagi. Selanjutnya adalah rumah Maya Mai yang berlokasi di perumahan Puri Cilengsi Gandoang, Cilengsi, Bogor. Selanjutnya adalah sistem pengolahan sampah yang dibagi menjadi 3 tahap pengolahan. Tahap yang pertama yaitu pengolahan sampah di dalam rumah. Pembuangan sampah masih disatukan di tempat sampah di depan rumah. Sampah tidak dipisah antara sampah organik dan non-organik. Kemudian tahap kedua yaitu pengolahan sampah di dalam kompleks. Petugas kebersihan akan mengangkut sampah seminggu sekali. Dan tahap ketiga yaitu pengolahan sampah di luar kompleks. Sampah yang telah dikumpulkan oleh petugas kebersihan akan disatukan di TPS Bantar Gebang. Kemudian ada sistem penangkal petir. Berikut kebutuhan bangunan terhadap bahaya petir, dengan 5 indeks utamanya. Indeks A yaitu bahaya berdasarkan jenis bangunan. Rumah ini tidak bertingkat, sehingga nilai indeks yang didapatkannya itu 0. Selanjutnya adalah indeks B, bahaya berdasarkan konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan yang ada yaitu beton bertulang dengan konstruksi atap bukan logam, sehingga nilai indeks yang didapatkan adalah 2. Selanjutnya indeks C, bahaya berdasarkan tinggi bangunan. Tinggi rumah tidak lebih dari 6 meter, sehingga nilai indeks adalah 0. Selanjutnya indeks D, bahaya berdasarkan situasi bangunan. Situasi bangunan rumah yaitu tanah datar pada semua bagian bangunan, dengan nilai indeks adalah 0. Selanjutnya yang terakhir, indeks E, bahaya berdasarkan banyak hari guru. Terdapat 201 hari di Kota Bogor, sehingga nilai indeks yang didapatkan adalah 7. Penilaian indeks bahaya sebuah bangunan tersambar petir adalah 11. Berdasarkan hal tersebut, maka rumah tidak perlu dilengkapi sistem penangkal petir karena jumlah total indeks yang didapatkan adalah 9. Selanjutnya adalah hunian Karinatan Triani yang berlokasi di Jalan Timbul Jaya, Duri Kosambi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kemudian, saya akan membahas tentang sistem pengelolaan sampah yang ada di lingkungan saya. Sistem pengelolaan sampah yang ada di lingkungan saya terbagi atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu pembuangan sampah yang masih disatukan di tempat sampah di depan rumah, serta sampah tidak dipisahkan antara sampah organik dan non-organik. Selanjutnya, tahap 2 yaitu petugas sampah yang mengangkut sampah dari rumah ke rumah sebanyak 3 hari sekali. Kemudian tahap 3 yaitu sampah yang telah dikumpulkan kemudian disatukan di TPS Kalideres. Kemudian saya akan membahas tentang sistem penangkal petir berdasarkan kebutuhan bangunan terhadap bahaya petir yang terdiri atas 5 indeks. Indeks yang pertama adalah bahaya berdasarkan jenis bangunan. Hunian saya merupakan rumah bertingkat 2 sehingga nilai yang didapat adalah 1. Kemudian indeks B, bahaya berdasarkan konstruksi bangunan. Hunian saya berkonstruksi beton dengan konstruksi atap logam sehingga nilai yang didapat adalah 1. Kemudian indeks C yaitu bahaya berdasarkan tinggi bangunan. Tinggi rumah saya tidak lebih dari 12 meter sehingga nilai yang didapat adalah 2. Selanjutnya indeks D yaitu bahaya berdasarkan situasi bangunan. Hunian saya adalah hunian dengan tanah datar pada semua bangunan. Yang terakhir adalah indeks E, yaitu bahaya berdasarkan hari buruh. Hari buruh yang ada di Kota Jakarta adalah sebanyak 193 hari, sehingga nilai yang didapat adalah 7. Berdasarkan indeks tersebut, jika kita menjumlahkan semua indeks, maka akan didapat hasil 11. Berdasarkan penilaian indeks tersebut, maka hunian tidak perlu dilengkapi dengan sistem penangkal petir. Rumah saya berlokasi di Jalan Kapten Sangun, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengolahan sampah di rumah saya. Tahap pengolahannya terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pengolahan sampah rumah tangga secara mandiri berupa pemisahan sampah kering dan sampah basah. Yang kedua adalah sampah tersebut akan langsung dibuang ke tempat pembuangan yang berada di dekat rumah secara mandiri. Yang ketiga, sampah yang telah dibuang tersebut kemudian akan dipilah dan dipisahkan oleh pengelola sampah secara manual. Tempat pembuangan tersebut terletak di belakang kompleks pemakaman umum dan berbatasan dengan pesawahan warga.
Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kebutuhan sistem penangkal petir di rumah saya. Kebutuhan bangunan terhadap sistem penangkal petir dapat diidentifikasi melalui 5 faktor. Faktor yang pertama berdasarkan jenis bangunan. Rumah saya merupakan rumah bertingkat sehingga memiliki nilai 1. Faktor kedua adalah bahaya berdasarkan konstruksi bangunan. Rumah saya menggunakan konstruksi beton bertulang dengan konstruksi atap non-logam sehingga memiliki nilai 2. Untuk faktor yang ketiga adalah bahaya berdasarkan tinggi bangunan. Rumah saya memiliki tinggi kurang lebih 9 meter sehingga memiliki nilai 2. Untuk faktor yang keempat adalah bahaya berdasarkan situasi bangunan. Rumah saya dibangun di atas tanah datar pada seluruh bangunan sehingga nilainya 0. Untuk faktor yang kelima adalah bahaya berdasarkan banyaknya hari buruh di kota tempat kita tinggal. Menurut BMKG, hari buruh di kota Bandung adalah 132 hari sehingga memiliki nilai 7. Berdasarkan penilaian indeks bahaya sebuah bangunan tersambar petir adalah 11, maka rumah saya perlu dilengkapi sistem penangkal petir karena memiliki nilai 12. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah perencanaan utilitas seperti perencanaan penangkal petir dan sistem pengelolaan sampah sangat penting dan perlu diperhatikan agar dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, sistem pengelolaan sampah yang ada di lingkungan kami terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu sampah yang dikumpulkan di depan rumah serta sampah tidak dipisahkan antara sampah organik dan non-organik. Kemudian sampah diangkut oleh petugas sampah yang kemudian akan dikumpulkan di tempat pembuangan sampah terdekat. Untuk sistem penangkal petir sendiri, hunian Faisal, Maya, dan Karina tidak memerlukan sistem penangkal petir karena nilai indeks yang tidak lebih dari 11. Dan hunian Anissa yang memerlukan sistem penangkal petir karena nilai indeks yang lebih dari 11.